cuman sekali isi bensin dalam sekitar 50 liter ya, 1000 km. Mobil ini memang canggih. Kita hanya cukup mendekat ke mobil akan terbuka. Mobil ini punya fitur yang unik yang membantu untuk pengendara, khususnya perempuan. Jadi kalau kita mau buka tinggal. Bersama Kang Dani, saat ini kita kedatangan mobil baru, BJ30 Hybrid. Bagaimana keunggulan dari mobil ini? Kita review. Ya, kita lihat dari bagian depan. Secara eksterior terlihat sangat gagah ya. Ini dapat dilihat dari bempernya hitam, ada fog lamp lengkap, dan lampunya sudah LED interactive light. Nah, ada yang menarik juga di sini udah ada kamera, dan kamera ini berarti kita udah ada kamera 360. Jadi memang aman nanti kita pada saat kendaraan, terutama saat parkir. Nah, berikutnya adalah ini telah dilengkapi ADAS dengan adanya multi sensor detection. Jadi mobil ini benar-benar tidak hanya terlihat gagah, juga telah dilengkapi banyak teknologi-teknologi terdepan. Mobil ini memang canggih. Kita hanya cukup mendekat ke mobil akan terbuka. Nah, bisa kita lihat dari sisi bagian samping. Dari depan dulu yang di sini terdapat personal light, lampu di fendernya. Dan ini mungkin hanya ada di BJ340 ya, PJ30, yang lainnya belum. Peleknya juga terlihat gagah dengan warna hitam, dan di sini juga terdapat footstep serta side kit. Dan untuk yang suka berpetualang atau apa, di sini juga ada profile, bisa menaruh sebagai barang bawaan nanti. Dan di sini sebagai mobil yang cross country, dibilangnya cross country. Kenapa? Mobil ini tidak hanya nyaman untuk di perkotaan, tapi juga bisa diajak ke jalan-jalan menantang bersama keluarga. Ya, kita lihat bagian mesin dari mobil ini. Kita lihat. Wah, mobil ini ruang mesinnya sangat bersih ya. Lihat dari eksterior, baik juga memperhatikan dari ruang mesinnya. Mobil ini menggendong mesin 1500 cc, sama dengan X552. Tapi yang membedakan adalah dikawinkan dengan hybrid, DHT, Direction Hybrid Transmission. Jadi mobil ini selain lebih bertenaga juga lebih efisien karena transmisi dengan mesinnya juga hybrid paralel. Nanti kita tes bagaimana kenyamanan, tenaga, dan efisiensinya. Ini dia mobil yang akan kita tes. Tadi kita review warnanya hijau, ini putih ya. Jadi ada beberapa warna pilihan dari baik BJ30 Hybrid ini. Ada sekitar 7 pilihan warna. Kita masuk. Untuk safety jangan lupa kita pakai safety belt. Safety belt untuk menghidupkan mesin. Di sini ada stop engine-nya di sini. Ini otomatis, bangku otomatis menyesuaikan, jadi ada memorinya. Jadi kita mengatur, jadi pengendara yang pemilik mobil atau pengemudi itu bisa menyesuaikan preferensi untuk duduknya. Kita juga di sini ada sunroof yang kita panoramic roof ya, kita bisa buka secara otomatis. Jadi mobil ini selain panoramic roof juga ada sunroof yang bisa ditutup buka. Jadi untuk udara segar kalau kita ke pegunungan, bisa menikmati pemandangan dan udara pegunungan yang masuk ke dalam kabin. Oke, kita mulai. Untuk ini kita pindahkan ke D dari P ke D. Jadi ini ada dua, tinggal remnya injak, baru nih ke posisi D kita jalan. Ini sangat mudah sekali untuk dikemudikan, walaupun mobil SUV, mobil ini mudah dikendalikan. Perempuan pun bisa mengendarai mobil ini. Yang pastinya mobil ini lihat dari interiornya, dashboardnya sangat mewah dan sporty ya. Jadi sangat nyaman juga. Untuk kita ke bagian depan juga visibilitasnya sangat baik. Nah, ini untuk bagian dari
sennya sebelah sini, sebelah kiri, ya sebelah kanan mungkin nanti bisa diimprove lagi nih. Tapi yang pasti nih mobil terasa senyap ya untuk, dan ini seat kursinya itu bisa diatur secara elektrik dan ada memorinya, jadi kita pada saat duduk frekuensi berduduk kita bisa disesuaikan secara otomatis. Dan yang menarik di sini mobil ini memiliki beberapa mode berkendara, ada 7 mode berkendara yang kita gunakan saat ini. Di sini bisa dilihat ada mode Sport, mode Eco, ini untuk pada comfort, untuk kenyamanan, jadi tidak terlalu kencang. Kalau Eco itu untuk efisiensi ya. Di sini juga ada mode Sport, kita kalau pengen injek, nah ini responsif, terasa sangat responsif. Dan menariknya di sini ada mode berkendara untuk di jalanan yang banjir ya. Jalanannya kalau kita kan ada beberapa daerah khususnya di Jakarta, daerah lainnya yang rentan banjir, ini aman. Mobil ini dapat berkendara melintasi banjir 40 cm sampai 60 cm. Ini ada mode untuk perjalanan berlumpur, ada mode berkendara di pasir, walaupun kita tidak baca pasir, tapi ternyata baik menyematkan menyematkan mode ini di BJ30 di Indonesia. Ada juga snow, ini untuk salju ya, jalan bersalju. Walaupun Indonesia tidak bersalju, tapi tetap tidak dikurangi fitur-fiturnya. Ini menarik sekali. Untuk sistem berkendara di sini juga mobil ini menggunakan mesin hybrid yang paralel, dalam artian jadi mobil pada saat kecepatan 30 km per jam menggunakan baterai ya, EP. Jadi pada saat menggunakan baterai EP jadi lebih efisien ya. Ini kalau udah di atas 30 km per jam, sekitar 40 km per jam, mobil ini menggunakan dua mesin hybrid dan mesin engine biasa bensin. Tapi kalau kita kecepatannya sudah di angka 70 km, ini murni bensin, mesin bensin yang bergerak. Untuk kita mengetahui bahwa mobil ini bergerak dengan baterai atau bensin bisa dilihat dari informasi ya, dari head di depan ini, dari odometernya. Nah ini kita menggunakan di bawah 30 ya, jadi menggunakan baterai nih 27 km. Coba kita sekitar kecepatannya kita tambah. Kecepatannya kita tambah, di sini nanti kelihatan ini apakah modenya apa, menggunakan mesin baterai atau ini ternyata masih menggunakan baterai. Ini 70. Sesuaikan baterai, tapi secara otomatis kalau di tol itu, kalau itu warna biru berarti dia menggunakan bensin, mesin bensin. Nah, pasti orang nanya kan, seberapa irit sih mobil ini? Nah, berdasarkan pengukuran dari internal baik, mobil ini sanggup berjalan cuman sekali isi bensin dalam sekitar 50 liter ya, 1000 km. Sekali isi bensin full tank bisa sampai 1000 km. Itu artinya mobil ini bisa sampai kemana ya? Jakarta, Malang mungkin ya, tanpa isi bensin lagi. Jadi super irit. Padahal mobil ini ya secara dimensi sangat besar sekali. Ukurannya panjangnya sekitar 4,8 meter, terus wheelbase 1,9, terus lebarnya 1,9, dan secara ground clearance-nya juga cukup tinggi nih, 215 cm. Jadi cukup tinggi, bisa diajak ke jalan-jalan yang berbatu, atau jadi nggak takut nih gasuk istilahnya mobil ini. Di sini juga kita lihat ada kamera 360 ya. Nah, kamera ini kalau kita saat belok nanti akan tampil di sini saat belok atau saat kita berputar. Kalau kita menggunakan sen ini nanti akan keluar nih. Jadi
kita tidak takut kalau ada blind spot ya. Jadi mobil tiba-tiba misalnya mau ada mobil dari samping atau ada motor yang di luar pandangan mata kita, jadi bisa aman. Ini juga terdapat, kita putar ya. Ini kameranya juga kita ada kameranya jelas, kita akan putar ke kanan nih di bundaran nih. Ini jalanan padat, mobilnya walaupun besar tapi radius putar juga enak. Dan yang paling menarik nih suspensinya ya, suspensinya juga nyaman. Kita nanti coba jalan yang ada polisi tidurnya bagaimana, apakah terasa keras atau enggak. Tapi sih so far nih enak kok, nyaman. Di sini juga ada bisa voice command. Di sini ada voice commandnya, terus tombol-tombol di kemudi lengkap semuanya, jadi dimudahkan sih buat pengemudi. Dan menariknya nih, ini sangat, kulitnya sangat halus ya, enak di genggaman. Jadi pada saat kita berkemudi juga nyaman gitu, dan lingkar kemudinya juga pas gitu. Dan ini bisa di kemudinya bisa diatur ya, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi secara ada tuas di sini, jadi bisa diatur kemudinya. Jadi enak kalau menurut referensi kita, bagaimana nyamannya. Ketinggian juga bisa diatur di sini. Gitu. Di sini ada fitur injection start mode. Jadi fungsinya, jadi mobil itu secara instan dapat mengeluarkan tenaga ya, secara instan. Jadi secara otomatis mobil itu dapat membaca pada saat kita mode berkendara di spot. Ini spot, mode kendara di spot, kita ini sangat respon. Jadi tanpa ada jeda. Sebagai mobil all-wheel drive, mobil ini bisa diatur roda penggerak atau kita mau menggunakan penggerak di depan atau di belakang. Untuk roda di belakang dibatasi sampai 50. Jadi pembagiannya belakang 50, depan 50. Tapi untuk roda bagian depan itu bisa bergerak 100%. Jadi bisa berpenggerak roda depan. Jadi yang di belakang 0% ya. Jadi dibatasi sih kalau untuk yang di belakang, jadi penggeraknya hanya sampai 50. Kalau depan bisa 100%. Yang terpenting, mobil ini telah dilengkapi fitur keselamatan ADAS yang lengkap. Bisa dilihat dari intelijen, ada forward assist, ada lane assist. Jadi kita saat berkendara juga tidak perlu khawatir, karena fitur-fitur ADAS ini bisa membantu kita saat berkendara. Kalau kita keluar jalur akan ada peringatan. Terus juga kalau misalnya ini fitur ini aktif, kalau kita oleng ibaratnya kan, kalau ini bisa mengkoreksi dari pengemudi. Jadi kalau ngantuk dikit wah ini kita oleng nih gitu. Jadi fitur-fitur ADAS ini juga jadi bisa mencegah kita tabrakan. Jadi ada emergency brake ya. Jadi pada saat kita tiba-tiba kurang concern atau apa, jadi mobilnya bisa mengerem secara otomatis. Duduk di bagian belakang, mobil ini luas banget ya. Saya dengan tinggi 170 cm, headroomnya luas sekali. Apalagi ini sangat nyaman, bisa selonjoran sini. Memang mobil ini sangat luas, nyaman. Ini juga ada soft touch. Yang pasti ini karena kita bunyi nih, kita harus pakai safety belt-nya. Oke, safety belt. Oke. Ini juga ada armrest. Nah, kita bisa sandar di sini. Dan ini yang penting ada tempat untuk cup holder minuman, jadi rasa nyaman. Dan paling penting dari sini juga AC bisa diatur.
Di sini sudah diatur sehingga lebih nyaman juga. Ada juga di sini terdapat untuk cas ya, ada kabel. Jadi kalau kita baterai habis, handphone habis, tinggal colok kabel aja. Nanti tinggal cas. Oke, yang enak di sini juga mobil ini telah dilengkapi airbag. Dan untuk penumpang juga banyak ya airbag yang dilengkapi, mungkin lebih dari 6 airbag ini. Dan yang buat nyaman juga di sini udah ada panoramic roof, sunroof dan panoramic roof. Jadi ini bisa dibuka, ini untuk yang bagian depan, yang bagian belakang ini ada panoramic roof. Jadi kita bisa melihat pemandangan alam sambil menikmati perjalanan di Jakarta atau keluar kota. Jadi yang penting dari mobil ini, dia adalah mobil AWD atau all-wheel drive pertama mobil SUV hybrid di Indonesia menggunakan AWD. Jadi apa sih kelebihannya dari mobil AWD ini? Yang pasti roda penggeraknya berputar semua. Karena hybrid jadi tidak boros. Jadi pada saat kita berada di jalan-jalan yang ke pelosok lah, kan jalannya memang banyak jalan-jalan yang kurang bagus, jadi mobil ini tidak perlu khawatir untuk slip atau yang lainnya. Walaupun bukan mobil off-road, jadi bisa bilang adalah mobil cross country. Ya, kita habis test drive nih mobil tadi. Tadi ada yang kita lupa nih. Mobil ini punya fitur yang unik yang membantu untuk pengendara, khususnya perempuan. Jadi kalau kita mau buka tinggal diam saja di sini. Tunggu berapa detik? 5 detik. Nih udah bisa buka. Tuh, otomatis. Jadi ini yang belum ada. Kalau yang lain kan pakai tendang-tendangan segala. Ini nggak perlu tendang-tendangan. Nah, dengan bagasi yang luas ya. Ini bisa diperluas sampai 1.500 liter ya ke sana nih. Ini caranya juga mudah, bagi perempuan juga gampang. Kita dari sini, kita buka, tinggal kita buka aja. Ini bisa. Nah, satu lagi juga, ini juga bisa diangkat. Nah, satu. Nah, dari sebelah sini juga gampang sekali. Tinggal. Luas kan? Sepeda bisa masuk, belanjaan semua bisa masuk sini. Dan untuk nutupnya, ini kita ada capek-capek kan, nggak perlu gini-gini, gigit aja. Udah otomatis mobil menutup sendiri. Dengan berbagai kelebihan fitur, teknologi, tenaga yang bagus, mobil ini tentunya sangat menarik ya. Pokoknya ini akan menjadi mobil yang akan idaman lah untuk keluarga Indonesia, dengan 5 seater, bagasi luas, dan bisa diajak kemana-mana, baik kota maupun ke jalan pegunungan. Oke, ikutin Gear Up iNews. Jangan lupa subscribe dan komentar mobil apa lagi yang akan kita ulas.